sementara diri akan terus merasa kurang dan selalu masih ada kesempatan untuk memperbaiki lagi dan indikator apa yang disyariatkan dalam agama ya. Ini masih berhubungan juga dengan pertanyaan yang kedua seputar jodoh. Ini bagaimana cara istiqomah untuk tidak pacaran dan percaya bahwa tanpa pacaran pun akan bertemu jodoh. Masih ada juga Ustadz ya. Ini Afwan Ustadz, nah saya seorang perempuan mempunyai rasa sama seorang ikhwan soleh. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus seperti Khadijah atau seperti Fatimah yang selalu diam dalam doa? Terima kasih Ustadz. Nah. Wah luar biasa. Ini kayaknya tiga-tiganya dari belakang ya? Dari belakang ya. Yang paling atraktif Ustaz ya, silahkan. Yang di depan ini sebetulnya dia gak banyak ngomong, action. Action, langsung ke rumahnya Ustaz ya, insya Allah. Oke, yang pertama kapan, yang kedua, yang ketiga bagaimana, yang kedua apa tadi teh? Secara indikator, bukan. Hah? Bagaimana? Ya, yang kedua bagaimana, yang ketiga? Harus seperti lupa berjamaah ini teh. Maaf salah saya. Yang pertama kapan ya? Kapan waktu yang tepat untuk menikah? Oh ya. Waktu yang tepat untuk menikah ketika kita merasa sangat membutuhkan. Kalau itu mah sejak lulus SD juga udah butuh Ustaz. Itu yang pertama, ketika kita ngerasa sudah sangat membutuhkan. Yang kedua, waktu menikah yang paling tepat itu ketika kita merasa udah siap. Pertama udah butuh, yang kedua udah siap. Beda kesiapan antara ikhwan dengan akhwat, laki-laki dengan perempuan, cowok sama cewek. Kesiapan cowok itu adalah kesiapan menjadi pemimpin. Generalnya kayak gitu. Apa kesiapan menjadi pemimpin? Menjadi teladan. Kesiapan menjadi pemimpin, menafkahi. Kesiapan menjadi pemimpin, membimbing. Itu kesiapan menjadi pemimpin karena rijalun qawwamun 'alan nisa. Sedangkan perempuan, kesiapannya adalah ketika dia siap menjadi makmum. Karena ada makmum, imamnya ruku, dia nggak mau masih pengen berdiri. Nah, ini belum siap nih, bawel. Akhirnya imam ikut makmum, suami ikut istri. Yang jangan ruku dulu dong, berdiri. Oh ya mah, gimana dong mah? Ya udah deh. Nah ini belum siap nih. Kalau dia udah siap, pokoknya saya ikut suami selama dia tidak bermaksiat kepada Allah. Walaupun itu berat, walaupun itu sulit. Saya akan dukung suami saya akan nurut sama suami saya jaga kehormatan suami saya dan diri saya. Itu udah siap. Ketika laki-laki siap jadi imam, ketika perempuan siap jadi makmum dan dua-duanya butuh. Saat itulah saat yang tepat untuk mereka menikah. Dan itu kayaknya udah gak usah ditunda lagi deh. Udah gak ada pertimbangan yang ketiga yang terlalu mendesak. Udah dua itu udah cukup banget. Apalagi laki-laki udah ngerasa, insya Allah Ustaz, saya udah siap menafkahi walaupun bukan memberikan yang berlimpah. Tapi memberikan yang menjadi kewajiban saya udah siap. Udah mulai ada usaha merintis, udah mulai ada karir dengan sebuah pekerjaan, udah mulai ada tabungan dan seterusnya. Udah. Dan perempuan, sebaik-baik perempuan adalah yang mudah maharnya, bukan yang murah ya. Karena kalau murah kesannya kayak murahan banget. Yang mudah itu relatif. Kalau laki-lakinya dengan kategori tertentu, yang mudah bagi dia itu satu villa, satu mobil Alphard misalnya. Terus juga bulan madunya mungkin ya umroh lah. Oh itu mah mudah buat dia. Tapi ada juga yang mudahnya ya satu hotel, satu kapal pesiar, itu mudah buat dia. Ada juga yang mudah buat dia, gak apa-apa deh kita ngontrak, yang penting kita bareng terus. Ya gak masalah kan? Yang penting mereka ridho. Nah artinya kalau kita udah ngerasa siap dan ngerasa sangat butuh, maka menikahlah. Gimana kalau orang tua begini? Ya challenge itu yang kita coba selesaikan dengan memahamkan orang tua. Ajak Ustadz ngomong sama orang tua, biasanya Ustadz lebih banyak dalil. Mudah-mudahan berubah orang tuanya. Pak, Allah berfirman, aduh ngeri kalau udah bawa-bawa Allah nih. Kata Nabi nih Pak nih, kalau ada laki-laki yang baik datang melamar putrimu, janganlah engkau menolaknya. Bapak mau ingkar sunnah? Enggak Ustaz. Ya udah mana cowoknya? Ya belum ada juga sih. Mana cowoknya? Saya. Bahaya banget nih Ustadz. Oke. Satu, jadi kapan? Ketika butuh dan siap. Tapi kalau kita salah satunya aja Ustadz, ngerasa butuh banget tapi belum siap.
Maka ini tergantung, karena nggak boleh memaksa kan. Seorang mertua pun nggak boleh memaksa putrinya untuk menikah, tuh nggak boleh. Tetap harus meminta persetujuannya, walaupun tetap harus ada wali. Tapi nggak boleh memaksa dalam Islam. Kalau sama-sama ridho, pakailah ayat tentang motivasi budak untuk menikah. Ini agak ekstrim ayatnya nih. Budak aja kata Allah, kalau kalian fuqara, nggak punya apa-apa, asa ayyughniyahumullah, Allah yang akan mencukupkan kalian. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bismillah, karena niat baik itu nggak mungkin sia-sia. Itu kapan? Tentang gimana kalau misalnya seorang perempuan punya hati kepada seorang laki-laki, harusnya yang datang kan laki-laki bukan perempuan. Saya pakai pilihan Khadijah atau Fatimah, dua-duanya baik. Dan dua-duanya satu dari 4 perempuan yang sempurna. Laki-laki sempurna banyak, perempuan yang sempurna cuma 4. Asiyah istri Fir'aun, Maryam ibunda Isa, kemudian Khadijah istri Rasulullah, dan Fatimah bintu Rasulullah. Kalau kita mau jadi Fatimah, ya udah cinta dalam diam. Maksud dalam diam, jangan atraktif di TikTok. Jangan gini-gini, jangan apa. Sekarang banyak banget kan yang terbaru tuh kan ya. Udah nggak usah pakai yang apa istilahnya tuh, joget-joget dalam diam. Kenapa? Kadang kita berpikir dengan kita lebih show up, menunjukkan diri kita lebih mudah dapat jodoh. Enggak juga. Karena jodoh itu bukan tentang tampil atau enggak tampil, tentang bagaimana Allah memilihkan yang terbaik untuk kita. Caranya perbaiki diri kita, Allah berikan yang terbaik. Sehingga ketika kita diam, yang datang pun orang-orang yang berkenan dengan diamnya kita. Yang gak berkenan dengan diamnya kita berarti dia emang gak baik, gak perlu datang. Sedangkan kalau kita atraktif, yang datang kepada kita adalah orang yang senang dengan perempuan atraktif. Yang senang dengan yang diam gak akan datang. Jadi kita mau yang mana nih? Pilih pilihan Fatimah. Toh akhirnya yang dapatnya adalah orang yang senang dengan yang diam, yaitu Ali bin Abi Thalib, sebaik-baik laki-laki surga. Atau pilihan Khadijah, itu juga baik. Gimana caranya? Pakai mak comblang. Pakai orang ketiga, orang yang terpercaya. Waktu itu orang yang terpercaya adalah Maisaroh. Ini unik juga nih. Di Indonesia orang tahu Maisaroh itu perempuan, betul? Padahal Maisaroh itu laki-laki. Mas namanya siapa? Maisaroh. Maisaroh itu laki-laki. Justru kalau teman-teman pergi ke Arab terus ada perempuan namanya Mak, namanya siapa? Ukhti, ismike, Maisaroh. Mereka kaget, kok Maisaroh sih? Itu sama kayak ada perempuan namanya Budi. Perempuan namanya Andi gitu kan. Tapi kalau misalnya julukan gak apa-apa. Tapi maksudnya nama cowok dipakai, perempuan namanya Tono. Kan agak aneh ya. Harusnya kan Tina gitu kan. Jadi Tono kan ya. Nah begitu juga Maisaroh. Maisaroh itu cowok. Jadi jangan suuzon sama Nabi ya. Kok Nabi safar ke luar negeri sama cewek? Katanya kan Nabi jalan bareng dengan Maisaroh. Berarti ada missing link dalam membaca sirah. Maisaroh by the way adalah cowok. Dia adalah mediatornya Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah. Dan dia yang menilai Rasulullah dalam perjalanan lalu diberitahu kepada Sayyidah Khadijah, tetapi mereka tidak berdua. Karena Sayyidah Khadijah sangat menjaga kehormatannya. Sehingga pakai media ini akhirnya Sayyidah Khadijah ngasih tahu ke Maisaroh, Maisaroh ngasih tahu ke Rasulullah, Rasulullah ngasih tahu ke pamannya, pamannya baru melamar Khadijah. Ini cara yang baik. Memang agak-agak muter dikit, tetapi disitulah elegannya. Kalau nggak yang elegan, gangguin kita dong, itu nggak elegan. Kalau yang elegan pengen diganggu tapi muter caranya. Kasih tahu dulu ke ini, yang ini ngasih tahu ke ini, akhirnya lamar baik-baik. Dua-duanya boleh. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Yang kedua yang jodoh. Coba baca lagi deh. Baik udah. Oh, yang ini nih istiqomah nih. Oh, istiqomah masalah pacaran, tapi yakin bahwa dia adalah jodoh kita. Kan tadi ada rumusnya, kalau bukan dia berarti yang lebih baik dari dia, kan gitu ya? Mau yang mana? Yakin? Kalau bukan dia berarti yang lebih baik dari dia. Mana coba? Yang jujur nih. Dia yang terbaik. Dia yang terbaik. Kamu ini luar biasa, jawabannya ngejebak. Oh, karena udah nikah ya, nggak punya pilihan ya. Mau dia atau lebih baik dari dia? Coba yang cowok-cowok dulu jawab. Mau dia atau lebih baik dari dia? Mau dia. Gimana kalau menurut Allah dia bukan yang terbaik? Sehingga nanti selesai akhirnya kita nyesel. Kan bisa jadi kayak gitu kan? Ya Allah, tahu gini.
Muncul kata-kata itu. Maka pilihan yang terbaik adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita teman-teman. Karena yang tahu tentang seseorang diam dan rahasia dan aibnya cuman Allah, kita nggak tahu. Yang tahu masa depan cuman Allah, kita nggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian nggak tahu. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzati sudur. Allah tahu rahasia kalian dan yang tampak. Sehingga jangan pernah kita merasa sok tahu. Dia aja Ustadz, dia aja Allah. Ya kalau emang dia benar sesuai dengan pilihan Allah. Kadang-kadang pilihan kita sama dengan pilihan Allah. Tapi bagaimana kalau berbeda? Sehingga kita memaksakan diri dengan ego dan merasa lebih tahu. Akhirnya kita nyesal dan banyak kejadian seperti itu. Maka serahkan kepada Allah. Tapi boleh gak kita berharap dia? Boleh. Kenapa harus berharap dia kalau harus kecewa? Kenapa harus kecewa kalau ada yang lebih baik dari dia? Lalu kenapa kita harus berharap dia kalau memang ada yang lebih baik? Dia menjadi standar kita. Sehingga kalau mau diberi yang lebih baik berarti lebih baik daripada standar kita. Gak apa-apa kan punya standar yang tinggi? Ya Allah pengen anak basket. Tinggi 2,5 meter. Yang lebih baik 3 meter. Akhirnya kalau foto dia selalu harus duduk gitu ya. Ya Allah pengen yang glowing kayak cewek Korea misalnya. Kalau minum air, airnya kelihatan di sini. Dapat lebih baik dari dia, kayak kaca. Oh, luar biasa. Artinya standar dia adalah standar terbaik kita. Tapi kalau Allah mau ngasih yang lebih daripada standar kita, maka itu luar biasa. Jangan sampai kita berpikir, saya gak mau punya standar terserah Allah aja. Punya yang tinggi kalau bisa, supaya dikasihnya lebih dahsyat dari itu. Jadi ini tentang iman. Orang yang mau berhenti pacaran, itu pasti buah dari yakin dan imannya kepada Allah pasti. Karena kalau dia nggak benar-benar yakin sama Allah, dia takut kehilangan, dia nggak akan berhenti pacaran. Nanti kalau jadian sama lain gimana? Nanti kalau diambil orang gimana? Masih pacaran aja bisa selingkuh, masih pacaran aja bisa makan teman ya. Apalagi nggak pacaran, gimana nanti? Ini masalah yakin teman-teman. Jadi kalau kita benar-benar yakin sama Allah, udah pacaran itu udah bukan lagi menjadi salah satu syarat kita. Orang beli mobil aja ada test drive. Masa nikah gak pakai test drive? Nanti kalau salah pilih gimana? Gak nyaman gimana? Gak cocok gimana? Enggak. Beda, analoginya gak ke sana. Tapi kalau mobil test drive itu biasanya yang dites itu kan mobil yang gak akan dijual ya. Kalau dijual pasti harganya murah loh. Ini mobil tahun 2021 karena sering dipakai test drive kan ya. Kilometernya udah berapa? Udah 5.000, pasti harganya turun. Beda sama mobil yang kilometernya masih 0, masih plastikan. Kita mau yang test drive atau mau yang baru? Kan kayak gitu analoginya. Walaupun artinya ini enggak analogi terlalu jorok. Yang maksudnya kenapa pakai analogi itu? Enggak cocok. Makanya caranya ya udah iman aja kepada Allah, belajar yakin kepada Allah. Gimana dengan masalah karena keinginan, desire, nafsu, syahwat. Tenang. Ada masanya kita meluapkan semua keinginan-keinginan itu bahkan berpahala. Gak ada pembatasnya. Boleh apa aja boleh. Yang bahkan di pacaran itu kita gak berani melakukan, di dalam pernikahan berani, itu berpahala malah coba. Cuman masalah waktu doang, sabar. Ustadz katanya kalau udah menikah nanti udah gak seru Ustadz. Yang diomongin iuran listrik, bayar kontrakan, sekolah anak. Iya, siapa bilang enggak? Tapi ada yang lebih seru juga. Kok Ustadz bisa nyimpulin gitu kan saya udah nikah. Emang kalau udah nikah tuh masih ada aroma-aroma pacaran gitu Ustadz bercanda. Itu kan gimana pembawaan kita ya? Kalau kita sama istri itu seru, ya seru aja. Tapi kalau sama istri kaku, ngomongnya yang serius-serius doang, ya kaku juga. Gimana kita? Jadi kalau kita sama istri mau bercanda, gojlok-gojlokan, ledek-ledekan tapi gak terlalu berlebihan, itu tetap seru. Nabi sama Aisyah itu seru banget. Nonton bareng. Emang ada adegan Nabi nonton bareng? Ada banget. Performancenya orang Habasyah, Nabi nonton bareng dengan Sayyidah Aisyah. Nonton naruh dagu Sayyidah Aisyah di atas pundak Nabi, nempel pipi Nabi dengan pipi Aisyah. Romantis, lari bareng. Maaf, bahkan di kitab fikih diajarkan mandi bareng. Coba, Ustaz gak bisa ngebayangin, ya udah gak usah dibayangin, nikah dulu aja. Dan itu semuanya berpahala, coba bayangin. Yang lebih keren lagi apa? Nabi setiap habis berwudu mengecup kening Aisyah lalu pergi ke masjid. Itu gak bisa kalau pacaran, batal wudunya. Wudu, yang kecup dulu, batal. Udah batal, dosa lagi tuh.
Kalau habis nikah menurut mazhab Maliki, maka itu kecuali beberapa, walaupun nggak semua Syafi'iyah ya, sebagian Syafi'iyah kan kalau suami istri bersentuhan batal. Tapi yang berpendapat jumhur ulama, ini kita hargai semua pendapat, ini hanya memberi contoh bahwa Nabi pernah habis wudhu, sering habis wudhu mengecup Aisyah ke masjid. Wudhu mengecup Aisyah ke masjid. Dan itu saya praktekkan, kamu ngapain sih habis wudhu ngecup aku? Kan Nabi juga kayak gitu. Oh ya udah sunnah ya ini. Itu. Artinya teman-teman gak usah khawatir, ada waktunya nanti akan pacaran dan pacarannya bahkan berpahala insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga sudah semakin jelas ya. Yang belakang sudah tampak senyum-senyum lebar, sudah dapat pencerahan. Alhamdulillah. Hirabbil alamin. Selanjutnya saya akan, karena waktu Ustadz ya, kita harus sudah selesai sebelum nanti azan maghrib. Ini saya akan satukan saja pertanyaan terakhir mengenai menjemput keajaiban Ustadz. Dan juga ketetapan hati. Yang pertama adalah, ini menjemput keajaiban. Boleh jadi sesuatu yang gak mungkin Ustadz ya. Itu bagaimana sikap kita terhadap sesuatu yang nampaknya gak mungkin di luar logika atau di luar apa. Contohnya Ustadz. Contohnya adalah ini masalah jodoh juga nih. Saya yakin Ustadz, dia jodoh saya. Tapi kok dia gak yakin saya jodohnya satu itu. Ya. Kalau ini yang lebih serius Ustadz, contohnya adalah suami saya Ustadz, itu dokter bilang sakit akan sulit sembuh. Apakah kita harus terus berpositif thinking dengan keajaiban yang akan terjadi atau harus seperti apa? Dan yang terakhir adalah ini bagaimana untuk memantapkan hati. Terkadang kita terlalu insecure, was-was, khawatir dengan segala sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Barakallahu fikum. Baik, keajaiban yang tadi yang contoh tentang sakit saya perlu segera jawab ya, biar kita tidak sampai muncul was-wasah dari syaitan. Ketika ada yang sakit atau mungkin kita sakit yang secara medis kayaknya nggak bisa sembuh. Walaupun nggak ada yang mustahil ya, tapi secara medis kayaknya agak sulit. Jarang ada yang bisa survive dari sakit itu. Lalu apakah kita masih boleh berdoa sembuh atau mengharapkan sembuh dan seterusnya? Boleh teman-teman. Dan doa itu kita baca dengan keyakinan Allah pasti mengabulkan. Tapi kata dokter ini kayak 1 dari 1000 yang bisa sembuh. Tapi kan doa itu dikabulkan dengan cara yang beberapa cara. Tadi kan saya bahas 2, sebetulnya ada 4 cara. Yang 2 lagi gak dibahas karena mungkin terlalu rumit buat kita. Nah karena ada contoh yang kayak gini, saya tambah cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga Allah mengabulkan doa kita? Allah akan mengganti doa itu, kebaikan yang kita minta dengan dihindarkan dari keburukan yang lebih besar dari itu. Contoh kita minta sembuh. Maka Allah gak memberikan kesembuhan, tidak juga memberikan kesehatan yang 2 kali lipat daripada saat kita sembuh. Tapi Allah hindarkan kita dari keburukan yang lebih parah daripada sakit itu. Apa keburukannya? Putus asa dan wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Ya Allah saya pengen mati aja, saya udah gak kuat lagi, mending saya suntik mati aja dan seterusnya. Putus asa. Ada yang bahkan depresi, ada yang bahkan loncat dari gedung, ada yang bunuh diri kan gitu kan. Ini su'ul khotimahnya Allah hindarkan. Sehingga dengan doa istrinya, dengan doa keluarganya, Allah tolong orang yang sakit ini. Caranya ditolong gimana? Dikuatkan hatinya sehingga dia ridho. Dia ridho. Dia sakitnya orang ngelihatnya kasihan, tapi dia ridho. Arti ridho itu lapang dada, dia menerima sakitnya. Ketika dia ngerasain ada kambuh sakitnya, muncul rasa sakitnya, dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Akhir hayatnya, la ilaha illallah, dalam keadaan berharap pada Allah, itu orang dijamin masuk surga. Bukankah itu yang terbaik? Artinya gak ada sia-sianya doa teman-teman. Roja berharap kepada Allah itu gak ada sia-sianya. Sehingga kalau Allah gak kabulkan dengan cara pertama, berarti cara kedua. Kalau gak cara kedua, berarti cara ketiga. Dan cara ketiga ini berlaku untuk yang sifatnya musibah. Sehingga Allah hindarkan dari musibah yang lebih besar lagi. Sakit yang lebih besar, putus asa. Sakit yang lebih besarnya adalah su'ul khotimah. Sehingga kalau memang takdir Allah yang terbaik buat dia adalah memang bukan sembuh, tetapi wafat. Tapi wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Kalau dia sakit dan belum wafat, maka sakitnya dalam keadaan ridho. Sehingga setiap dia sakit Allah gugurkan dosanya. Setelah 1 tahun, 2 tahun, akhirnya dia jadi seperti orang yang gak punya dosa. Seperti para nabi, begitu dia wafat, dia dijamin masuk surga tanpa hisab. Coba, kok bisa tanpa hisab? Apa yang mau dihisab? Dosanya udah habis gara-gara dia sakit. Itu lebih baik
dan itu lebih berharga daripada sembuhnya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi nggak ada ruginya berharap yang terbaik. Atau kalau contohnya tadi saya yakin dia jodoh saya, dia belum yakin saya jodoh dia. Ini ya bisa jadi yang satu itu agak ragu, bisa jadi yang satunya GR. Kita nggak pernah tahu ya. Yang penting bukan manusianya, ke Allahnya lah. Soal manusianya yakin atau enggak, saya kasih tahu, saya itu adalah suami yang 5 hal yang nggak diinginkan istri saya pada calon suaminya ada semuanya di saya. 5 hal yang istri saya kalau berdoa sebelum dia nikah dengan saya, ya Allah, saya suami kalau bisa jangan satu orang Sumatera, saya orang Aceh, suami saya orang Jawa, istri saya orang Jawa, istri saya orang Jawa. Bukan masalah suku ya, mungkin masalah cocok nggak cocok. Dia kayaknya takut kalau orang Sumatera kan belak-belakan apa adanya, sementara orang Jawa santun segala macam. Ya Allah kalau bisa sesama orang Jawa aja, jangan orang seberang. Saya orang seberang. Kalau bisa yang bersih, jangan janggotan. Masa saya harus nyukur? Kalau bisa yang kulitnya bersih putih, saya estetik. Kalau bisa yang bukan ustadz, biar gak diceramahin. Ya katanya saya ustadz. Kalau bisa jangan yang lebih muda, saya lebih muda. 5 hal yang dia hindari dari calon suaminya, 5-5-nya ada di saya. Begitu ketemu, ya Allah jangan itu dong. Saya, ya Allah itu banget. Ustadz. Akhirnya jadi, dia gak bisa nolak. Udah andalkan langit aja deh, gak usah andalkan bumi. Bumi susah diandalin. Lihatlah bumi dari langit, maka semuanya terlihat kecil. Lihatlah bumi dari langit, maka semua akan terlihat kecil. Tapi kalau kita lihat bumi dari tempat kita berdiri, semuanya tampak besar. Itu mudah-mudahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ini luar biasa ya. Kalau buat saya pribadi ini menjadi semacam refleksi diri juga Ustadz. Tadi banyak selain nyolek banyak nampar saya ya dengan banyaknya dosa, kemudian kita harus berbaik sangka kepada Allah, kemudian berbuat baik jangan disepelekan, nih sangat luar biasa. Makin semangat untuk kita ya teman-teman untuk bisa mengamalkan apa yang udah Ustadz sampaikan. Insya Allah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sebelum maghrib ini ada kabar gembira, ternyata masih ada kuota yang ingin mensupport dakwahnya Ustadz Hanan Attaqi ya. Ini ternyata masih ada Al-Qur'annya dan juga ada merchandise dari shiftnya. Ini seharga 2 juta rupiah dan bisa ditransfer setelah kajian ini berlangsung. Ada yang berminat lagi? 1, 2, 3, ahwatnya 4, 5, 6, 7, 8, satu lagi 9 di belakang ya. Nah, yang sudah mengacung nanti boleh menghubungi saya ke depan ya. Boleh dibagikan nanti untuk merchandise-nya. Terima kasih banyak sekali lagi Ustadz, terima kasih banyak. Terakhir mungkin akan ditutup dengan masih ada waktu sedikit dengan doa dan juga muhasabah. Selagi terima kasih buat semuanya, kita akan tutup untuk acara hari ini dengan doa dan juga muhasabah dari gurunda kita Ustadz Hanan Attaqi. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ilaika aslamna, Allahumma ilaika aslamna, wa bika amanna, wa alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa bika khasamna, na'udzu bi'izzatika an tudillana, antal hayyul ladzi la yamut, wal jin wal insu yamutun. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum,
برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Gurunda Ustaz Hanataki, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman kami persilahkan untuk bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Insyaallah nanti yang akan menjadi imam adalah Gurunda kita Ustaz Hanataki yang mungkin akan memperbaharui wudunya. Silakan Ustaz, kami persilahkan untuk bersiap-siap. Oh, masih ada. Alhamdulillah. Dan juga buat tadi yang sudah mengacungkan tangannya untuk support, boleh nanti bisa bertemu saya di sini ya. Atau buat yang akhwat nanti akan dikebelakangkan ya, buat yang udah ngacung. Dan kita akan melaksanakan ibadah salat maghrib bersama. Sekali lagi terima kasih, Masya Allah buat teman-teman semuanya. Silakan untuk bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Dan juga terima kasih untuk Masjid Abdullah Permata Jingga. Terima kasih untuk Switch dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah hadir, teman-teman di Malang. Saya Buni Asria undur diri. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.